Selamat malam, perkenalkan nama saya Kevin Kencana, saya mahasiswa Sistem dan Teknologi Informasi ITB angkatan 2019 dan saya di sini akan menjelaskan mengenai 3D Graphics Compression Standards sebagai bentuk tugas dari ujian akhir semester ya matkul Sistem Multimedia. Jadi pertama perkenalan dulu deh kita mengenai 3D Object itu. Jadi 3D Object itu semakin berkembang ya, semakin belakangan ini banyak banget objek-objek atau bentuk-bentuk tiga dimensi yang kita ketemu dalam kayak lingkungan virtual. Misalkan nih virtual reality, misalkan game gitu kan. Ini ada game Orange 13, bisa dilihat tuh. Ini tangannya 3D, kotak-kotak di belakangnya 3D. Banyak-banyak 3D di sini ya. Dan juga selain di game, ada juga nih, ada satu website namanya ako.net. Itu bisa saya buka saja. Jadi dia tuh bisa memainkan animasi yang sangat mulus untuk objek-objek 3D ini. Ya, ya seperti itu ya. Jadi 3D objek ini juga bukan lagi sesuatu yang jarang diketemuin lah. Ini semakin berkembang teknologi, semakin on demand tentang 3D object, mau di website, di aplikasi, dan semacamnya. Nah, jadi kita sebelum ngomongin kompresi standar gitu-gitu, kita sedikit basic dulu lah soal 3D object itu sendiri. Jadi ini salah satu contohnya ya. Mungkin kalian pernah lihat kayak model binatang atau model apa muka gitu yang banyak segitiga-segitiganya gitu. Nah, ini salah satu contohnya yang lumba-lumba ini ya. Jadi mungkin aku dari basic dulu ya tentang geometri. Karena geometri agak penting karena bakal sering disebut dalam video ini. Jadi kita pakai yang paling dasar aja ya, sebuah kubus misalkan. Kita pakai sebuah kubus. Karena ini juga termasuk sebuah objek 3D. Dimana kan berarti dia punya 3 sumbu kan? Ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Nah, terus suatu bentuk objek 3 dimensi, dia pasti punya 3 properti. Pertama itu kita ngomong vertex atau corner gitu. Jadi titik-titik ujung ini. Titik-titik ujung. Mungkin aku ganti warna. Diganti warna dulu deh. Jadi yang warna hijau ini adalah vertex atau kalau pluralnya berarti vertices dan tersembunyi di sini. Jadi suatu kubus punya 8 vertices. Oke. Selain itu ada juga properti namanya edge. Nah, ini agak membingungkan emang. Edge itu kan pinggir, tapi kenapa bukan titik-titik ujungnya? Aneh kan, itu saya juga kurang mengerti. Tapi edge itu adalah garisnya. Jadi yang biru ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi garis-garisnya itu adalah edge. Jadi mungkin secara definisinya itu edge itu adalah penyambung vertex. Penyambung vertex. Jadi dua vertex disambung dengan garis kan. Tuh. Jadi total satu kubus ada 12 edge. Dan satu komponen lagi suatu benda 3D adalah face. Face itu berarti permukaannya. Kalau permukaan itu berarti suatu kubus punya 6. Jadi tampak depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ada 6. Jadi yang mungkin nggak bisa semuanya bisa digambar ini. Tapi yang warna oranye ini, jadi ini kan tampak depannya, face depannya.
ini face atas, ini face kanan gitu. Jadi total suatu kubus punya 6 faces. Nah, jadi ini pembentuk suatu bentuk geometri, pembentuk suatu benda 3D. Nah, kumpulan dari vertices, edges, dan faces tertentu itu, spesifik ini, akan membentuk sebuah yang namanya, oke, saya ganti warnanya, akan membentuk yang namanya mesh, pakai E. Maaf ya, ini saya pencetnya terlalu kenceng. Mesh. Geometri mesh itu jadi kumpulan vertices, edge, dan face yang mendefinisikan suatu bentuk geometri yang polyhedral. Polyhedral itu berarti banyak sisi ya. Jadi kayak lumba-lumba ini kan kompleks banget kan, banyak sisi-sisinya itu. Jadi ini juga bisa dilihat kan, ini titik-titiknya nih, titik, lalu ada garis penyambung antaranya, terus yang warnanya abu-abu lebih gelap itu face-nya. Jadi itulah kayak semacam basicnya lah tentang apa pembentuk suatu 3D object gitu ya. Yang kita next. Nah, tadi ada ngomongin di judulnya itu 3D Graphic Compression Standards. Compression itu apa sih? Mungkin ini kalau orang yang nggak berkecimpung di dunia kayak informatika gitu-gitu pasti agak nggak mengerti lah. Tapi intinya kompresi itu kita mengecilkan ukuran file gambar, intinya itu. Mungkin kita tahu gambar itu ada formatnya kayak JPG, PNG gitu kan. Nah itu kenapa ada dua format yang berbeda itu padahal sama-sama gambar? Itu karena bedanya di kompresi. Gambar JPG itu biasanya ukuran filenya lebih kecil daripada PNG. Kenapa? Karena JPG itu dia mengkompres si gambarnya itu supaya ukuran filenya lebih kecil, tapi umumnya kualitasnya jadi agak turun gitu. Kalau PNG dia ukuran filenya masih besar, tapi itu karena dia masih jaga kualitasnya tinggi gitu. Nah, sama. Tadi kita ngomonginnya kayak gambar 2D ya tadi. Nah, ini gambarnya 3D. Lebih gede lagi dong ukurannya. Nah, kalau kita misalkan mau transmisi, misalkan ke website gitu tadi, atau mungkin ke TV kita broadcast, itu bakal terlalu lama kalau ukuran filenya kegedean kan. Jadi ada kayak latency gitu, jadi ada kayak jeda lama banget. Nah, makanya itu kita butuh kompresi gambar 3D-nya supaya ukuran filenya lebih kecil. Nah, jenis kompresi ada dua secara umum tipenya, ada lossless dan lossy. Lossless namanya aja lossless, jadi tidak kehilangan apa-apa. Makanya lossless compression itu adalah bentuk kompresi supaya kita itu cuma merubah struktur data dan cara kayak kirimnya gitu. Cara struktur bitstream ketika transmisi supaya itu enggak memengaruhi kontennya itu sendiri. Jadi gambarnya benar-benar gak diubah, cuma cara kirimnya yang beda gitu. Cara kirim ke tempat-tempat yang lainnya gitu. Jadi dia ngurangin ukuran filenya, tapi mungkin gak sebesar itu banget. Mungkin rasionya sekitar 10:1 gitu. Tapi kalau lossy compression beda. Lossy compression itu mengkompresi gambarnya itu sendiri. Jadi gambarnya diturunin kualitasnya dikit lah istilahnya. Jadi itu secara teknik-tekniknya mungkin gak dibahas di sini, tapi intinya gambarnya sendiri kualitasnya diturunin dikit, tapi biasanya gak terlalu kelihatan ya, tetap bagus, tapi kalau jeli banget bisa perhatiin aku ada yang patah-patah di sini gitu. Nah, jadi dia turunin kualitas file, gak terlalu kelihatan, dan ini turunin file size-nya drastis, kayak 40:1 gitu. Jadi lebih bagus daripada lossless compression, tapi ya itu kualitasnya turun gitu. Oke, tadi kita udah ngomongin 3D object, kita udah ngomongin kompresi itu apa, jadi kita sekarang ngomongin ke standarnya. Standar 3D graphic compression. Standar itu mungkin ngomongnya format ya, kayak tadi .png, .jpg, mungkin kalau yang lain tahu .word, .pptx gitu. Nah, ini formatnya kalau 3D graphic compression, pertama kita ada VRML, Virtual Reality Modeling Language. Ini yang paling tua, yang paling pertama banget dibikin untuk bisa menstandarkan cara kita
memformat 3D graphic itu. Dan deskripsinya itu strukturnya mirip HTML. Kalau nggak pernah lihat HTML itu ada start, head, body gitu. Kalau strukturnya seperti HTML gitu. Lalu definition VRML itu, description itu isinya deskripsi dari si objek yang kita mau bikin gitu ya. Jadi consist of 3D object mesh. Tadi mesh itu kumpulan vertex, edge, dan faces yang ngebentuk bentuk 3D objeknya kan gitu. Jadi dia kirim definisinya supaya bisa ditampilin di kayak web browser atau di broadcast gitu. Tapi format ini udah cukup lama banget, jadinya udah ada yang lebih bagus, ya udah yang ini udah nggak terlalu dipakai gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Standar kedua itu X3D, Extensible 3D. Dan ini lanjutan dari VRML juga, extension dari VRML. Dan dia didesain supaya mendukung ini web based atau broadcast based, jadi kayak transmisi ke website atau transmisi buat di broadcast ke semua orang gitu. Dan ini 3D kontennya udah sifatnya interaktif ya. Jadi yang dimaksud di sini 3D konten itu adalah yang ada animasinya juga gitu. Dan itu dicantumin baik-baik gitu. Nah, jadi X3D itu improve si VRML dengan menyediakan suatu API, Application Programming Interface, dan juga encoding 3D kayak formatnya gitu. Lalu X3D ini tujuan yang mau dicapainya itu pertama ada description tentang objek 3D-nya, mesh-nya sendiri ya, mesh-nya, dan juga komponen-komponen lain gitu, misalkan lighting-nya, ada samping-sampingnya gitulah, banyak yang memengaruhi suatu bentuk objek 3D gitu. Lalu ada animation dan interaction, tadi udah saya sebut ya. Jadi menjelaskan kalau diinteraksi gimana, terus animasinya kayak tadi kan ada ako.net yang website tadi kan ada garisnya bisa beranimasi gitu. Lalu ada scripting dan programming. Jadi X3D ini pengen supaya kita bisa mengubah animasi secara dinamis, secara semau-maunya kita kalau ada interaksi misalkan gitu. Kayak ya gitulah, bisa kalau kita pencet apa nanti animasinya berubah gitu misalkan dengan kemampuan scripting ya. Lalu keempat, aim-nya itu buat encoding dan compression. Dan compression-nya itu bisa buat 3D kontennya sendiri, jadi lossy compression-nya, dan juga compress deskripsinya sendiri, jadi lossless compression juga. Dua-duanya dia mau mencapai gitu. Dan ini contoh dari isinya gitu. Kalau bisa dilihat, ini juga mirip HTML ya. Jadi itu tadi ada head, ada body-nya diganti dengan scene sekarang ya. Jadi ngomongnya scene. Nah, jadi ada dua bagian ya dari si X3D ini. Pertama itu head. Head itu yang isinya description atau ya information lah, ya isi informasi-informasi yang gak terlalu berhubungan dengan kontennya sendiri. Jadi kayak itu tadi file name-nya apa, nggak bikin siapa, kapan dibikinnya gitu. Jadi ini mungkin kalau orang tanya metadata gitu, jadi kayak penunjuknya doang. Kalau isinya sendiri itu di bagian yang scene, dari sini ke sini itu scene-nya itu scene-nya sendiri. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa diperhatiin ya. Ada coordinate point. Coordinate point kalau bisa dilihat nih, dia per 3 gini kan. Per 3, per 3, Coordinate point itu nunjukin titik koordinat X, Y, Z-nya. Ini 3 itu berarti depannya X, belakangnya Y, belakangnya lagi Z. Jadi dia nunjukin posisi vertex, posisi titik-titik ujungnya gitu. Nah, itu kan baru titik-titiknya. Kita perlu sambungin dong buat dapat edge-nya. Nah, itu yang penyambungnya itu ini, index face set coordinate. Bisa diperhatiin lagi dia 3. Nah, dia 3
Habis itu minus 1. 2421 minus 1. Minus 1 ini dia kayak semacam pembatas. Jadi dia buat pisahin, dia buat memisahkan antar segitiga gitu. Jadi 034 itu bentuknya kayak segitiga. Kayak tadi yang kayak lumba-lumba ini kan bentuknya segitiga-segitiga kan. Jadi itu yang dibikin di sini. Jadi misalkan berarti ini titik 0, ini titik 3, ini titik 4. Itu berarti dia saling nyambung bentuk suatu segitiga. Terus 2421 juga nyambung. 347 nyambung gitu. Nah, 347 berarti kan di sini ada 7 lagi dong. 7. Berarti ini juga saling nyambung. Nah, makanya nanti ini bakal membentuk objeknya gitu. Sambung-sambungannya ini. Ini seperti itu ya format dari isi X3D ya benar. Oke, lalu ada format ketiga, kita ngomongin MPEG 4, Moving Pictures Expert Group 4, mungkin 4 itu versinya ya. Jadi MPEG 4 ini bukan cuma buat objek 3D ya, tapi banyak media-media lain seperti video, audio juga dia bisa sebenarnya. Dan untuk isinya itu sebenarnya mirip sama X3D ya, pasti sama lah ya sebenarnya. Kayak isi deskripsinya, tapi dia ada spesifik 3D mesh encoding yang berbeda dari yang lain. Tapi bahasnya di slide berikutnya. Yang pertama kita ke tujuan MPEG 4 ya. Tujuan yang MPEG 4 ingin capai pertama itu progressive atau increment rendering. Jadi ketika kita decoding ya, decoding itu berarti kita terima bitstream, kita terima informasi objek 3D-nya dari tempat lain, lalu kita mau decode kan, berarti kan pas dikirim itu bentuknya masih kayak kode-kode biner, masih bitstream. Makanya kita mau bikin dari kode biner, kita terjemahin supaya balik lagi ke bentuk objek 3D-nya. Nah, biasanya itu kita tunggu semua bitnya datang, udah nyampe semua, baru kita decode semuanya. Nah, progressive rendering itu maksudnya kalau misalkan udah ada bit yang datang, ya udah yang udah datang kita decode sambil nunggu yang lain datang gitu. Jadi yang prosesnya itu kayak bersamaan barengan. Jadi code-nya, bitnya datang terus, yang udah datang diterjemahin terus gitu. Lalu kedua tujuannya mau support non-manifold object. Non-manifold object mungkin agak susah dijelaskan karena agak ambigu, imajiner gitu. Tapi intinya non-manifold object adalah bentuk objek yang secara realistis di dunia nyata gak ada gitu. Mungkin bisa dicari juga di internet ya. Lalu terakhir tujuannya mau bisa resilient terhadap error. Jadi kalau misalkan pas transmisi ada error atau semacamnya, setidaknya si decoder atau tujuan yang kita kirim itu masih bisa dapat 3D mesh-nya, masih bisa dapat objeknya itu kalau ada error. Karena dia proses encodingnya kayak terpisah gitu. Jadinya walaupun yang transmisi error, 3D mesh-nya masih aman gitu karena nggak terhubung ke situ. Nah, ini mungkin saya jelasin dulu ya cara mesh encodingnya. Jadi intinya itu ada beberapa tahap ya. Pertama itu ini ada lossy. Saya biar nggak ini saya hapus ya. Ada lossy. Mungkin saya singkat comp aja ya. Lossy comp. Dilanjut ke lossless comp. Oke, jadi kalau misalkan kita mau encoding itu berarti kita mau bikin supaya objek 3D-nya kita bikin dalam bentuk yang bisa di stream, yang bisa dikirim gitu. Berarti kita pertama perlu kompresi dulu sebelum kirimnya. Berarti ini tuh yang masih misalkan objeknya ini mesh-nya lah. Mesh. Masuk ke sini, lossy. Nah, kalau teknik-teknik kompresi lossy-nya
itu saya nggak bakal jelasin, saya sebut aja namanya ya sekarang. Ini gambar dulu. Jadi antaranya pertama ada vertex tree encoder. Sesuai namanya, ini berhubungan dengan mengencode vertex-nya, dengan encode titik-titiknya. Lalu ada differential encoding of vertex array. Jadi vertex itu kan tadi ada kayak posisi-posisinya kan, dan itu kalau misalkan kita setiap titik kita kirim posisinya di mana, itu makan banyak banget bit yang diperlukan. Ukuran filenya makin gede. Nah, jadi salah satu cara buat ngekompresi itu dengan kasih diferensialnya. Diferensial itu berarti misalkan kita punya misalkan saya barang-barang saya di sini deh. Saya punya pop filter, ada mikrofon, dan ada tablet saya. Ada tablet juga. Jadi misalkan posisi tablet ini koordinatnya 500 X, Y, Z-nya. Berarti mikrofon saya mungkin karena ke kanan jadi X-nya yang berubah. Jadi 500 pop filternya lebih ke bawah. Jadi misalkan Y-nya berubah jadi 600 500 misalkan ya gitu. Jadi kalau di satu-satu dijelasin posisinya itu bakal makan banyak tempat yang dibutuhkan, bitnya lebih banyak dibutuhkan. Jadinya kita bisa pakai diferensial atau perbedaan posisi antar objek ini. Jadi saya cuma perlu posisi tablet 500 lalu saya cari perbedaan jarak dari mikrofon ke tablet. Tadi kan jaraknya cuma beda di sumbu X 100, sisanya sejajar. Berarti si mikrofon ini kita cuma perlu simpan 100 Lalu dari mikrofon ke pop filter bedanya cuma di sumbu Y 100, jadi 0 100 0. Nah, jumlah bit yang dibutuhkan buat simpan nilai itu kan lebih dikit, makanya itu bentuknya kompresi. Lossy-nya di mana? Lossy-nya di mana itu karena ketika kita lakukan ini ada proses yang namanya kuantisasi. Dan ini nggak bakal dibahas di sini, tapi intinya ada proses namanya kuantisasi yang bikin jadinya dia lossy. Karena nilainya kayak dibuletin gitu, jadi biar lebih banyak yang duplikat dan semacamnya lah. Nggak bisa dibahas di sini karena kekurangan waktu dan bukan dalam scope video ini banget. Lalu ada triangle tree encoder. Lalu terakhir marching pattern encoder. Ya, jadi objek mesh kita masuk dulu ke encoder-encoder ini. Habis itu udah diubah dalamnya, dari kompres dalamnya, kita lanjut ke lossless, berarti struktur datanya yang kita ubah. Berarti ini sifatnya nggak berubah objek ya. Ada dua jenisnya. Ada bentuknya arithmetic encoder. Ada bentuknya header encoder. Ya. Jadi
si mesh tadi kita lakukan lossless compression dengan ubah, kalau header ya berarti tadi ya, mungkin saya balik ke yang bagian sini, gede bagian atasnya yang head itu yang kita kompres datanya supaya lebih ringkas. Kalau arithmetic encoder itu lebih ke kayak isi cara ya apa, cara itu mesh disampaikan, bitnya cara menyampaikannya gimana gitu. Nah terus ini kan baru mesh object 3D-nya. Kalau misalkan animasi gitu kan kita punya video dan kita juga punya audio kan. Nah ketika kita mau kirim kan kita mau kirimnya bentuknya yang udah disatuin semua dong gitu. Nah itu berarti kita perlu satuin semuanya dalam sebuah multiplexer. Kalau yang umumnya, kalau video bentuknya kan biasanya animasi itu video ya, berarti MP4 ya. MP4 multiplexer. Multiplexer itu dia kayak terima beberapa input. Kalau dalam kasus ini kan berarti dia terima video, dia terima audio, dia terima mesh-nya sendiri, objeknya. Lalu dia satuin semua, jadiin satu file output gitu. Dia satuin semua. Jadi ini semua nyambung ke sini. Ini juga nyambung ke sini. Ini masuk ke sini juga. Lalu setelah itu ini bakal membentuk akhirannya MPEG-4 string. Dan itu ya mesh encoding buat MPEG-4. Lalu terakhir kita ada Java 3D. Java 3D ya ini berdasarkan ini ya, bahasa pemrograman Java. Jadi dia punya programming API dan dia itu punya step-step buat mengkompresinya gitu. Pertama itu geometry mesh-nya, tadi ya deskripsinya itu diubah ke generalized triangle mesh dengan bantuan mesh buffer. Ini akan saya bantu jelasin nanti ya. Nah setelah ini, jadi saya lautin dulu ya. Lalu kedua itu kuantisasi. Tadi saya sudah sebut ya. Kuantisasi itu kayak semacam kita membulatkan beberapa nilai yang deket-deketan jadinya sama supaya banyak duplikasi lah. Kalau banyak duplikasi itu berarti lebih dikit jumlah bit yang dibutuhkan, karena kan tadi ada diferensial gitu kan. Diferensial berarti kita ngomongin perbedaan dari satu titik ke titik selanjutnya. Kalau misalkan banyak duplikan berarti kan perbedaannya 0 kan, berarti jumlah bit yang dibutuhkan lebih dikit lagi gitu. Jadi itu kuantisasi. Habis kita kuantisasi, kita tadi ya soal diferensialnya. Lalu entropy encoding. Entropy encoding itu termasuk yang lossless compression. Ini nama lainnya entropy encoding ya. Mungkin saya tulis aja di sini. Entropy hapus. Entropy encoding. Ya, jadi entropy encoding jadi lossless compression ya. Habis itu kita pakai Java 3D geometry command buat menyatukan dalam jadi suatu final block gitu. Dan ini ada di kanan ya. Geometry command-nya ada vertex, normal. Normal itu kayak kalau fisika kan normal itu gaya yang tegak lurus sama bidangnya gitu kan. Lalu ada warna, set state, mesh buffer reference, set table pass through knob. Ini yang gak bakal dibahas di sini ya. Karena ini udah butuh pendalaman yang lebih lagi buat belajar ini. Lalu mungkin saya jelasin yang tadi ya, ada soal yang bagian satu tadi generalized angle mesh, beda apa mesh buffer. Apa itu maksudnya? Jadi ambil dari gambar buku ini ya, Multimedia Systems Algorithms Centers and Industry Practices by Parag Havelder dan Gerard Medioni. Jadi ada namanya generalized triangle strip. Ini nggak dibahas di sini karena ini ada di video-video lainnya. Tapi secara intinya dia itu adalah
urutan ini segitiga-segitiga yang disusun. Misalkan di sini ada R6O107. Berarti kan dia ngebentuk ini segitiga ini kan. Jadi segitiga ini 617 disusun. Lalu R6 dibuang, lanjut ke 01, 07, 02. Berarti lanjut ke sini kedua, nyambung kedua. 1 sama 7 nyambung kedua. Lalu 01 dicoret, jadi 02, 03, M4. Berarti maaf 7, 2, 3, salah maaf. Jadi nyambung lagi sama 3 gitu. Nyambung lagi 3 gitu. Jadi ini adalah urutan titik-titik yang jadinya nanti akan membentuk segitiga semuanya ini. Itu generalized triangle strip ya. Nah, kita bisa ganti jadi mesh. Generalized triangle mesh. Dengan adanya suatu notasi baru P. Kalau tadi kan cuma ROM. Tadi ada P di generalized triangle mesh. P itu push into mesh buffer. Jadi buffer itu kalau yang udah tahu dunia informatika harusnya tahu sih. Buffer itu intinya suatu letak memori kecil, penyimpanan kecil yang kita bisa simpan barang atau sesuatu di situ. Jadi kalau misalkan kita butuh, kita tinggal ambil dari buffer ini. Kita nggak perlu ambil dari misalkan storage paling dalam gitu, storage disk misalkan. Jadinya proses pengambilannya lebih cepat. Jadinya loadingnya lebih cepat juga. Ini kenapa? Karena kalau misalkan bentuk mesh-nya simple, misalkan cuma kubus lah, atau cuma sphere, cuma bola, itu kan cepat. Gampang lah dibikin dalam bentuk triangle strip. Jadi nggak perlu ada buffer. Tapi kalau misalkan bentuknya udah irregular, kayak tadi lah, lumba-lumba gitu. Lumba-lumba itu gimana loh? Aneh bentuknya kan. Itu yang bentuk irregular kayak gitu, kita bisa pakai buffer. Karena bentuk-bentuk yang nggak jelas itu, yang irregular, itu sebenarnya bisa disusun dari mesh yang udah bentuknya biasa. Misalkan lumba-lumba tadi. Mungkin saya kembali ke lumba-lumba tadi. Nah ini, kalau misalkan kita bisa lihat ya, bagian tuh, mungkin saya pakai laser pointer ya, biar lebih jelas apa yang saya tunjukin pakai tangan. Jadi ininya, bagian badannya kan ini bisa bentuknya silinder. Lalu bagian ininya bentuknya cone, bentuk fin-nya itu apa? Ya, bentuk fin-nya bentuknya cone. Mulutnya juga cone. Jadi suatu objek yang irregular bentuknya bisa disusun dari mesh-mesh yang jelas gitu, yang udah terbentuk. Makanya kita bakal banyak pakai ulang gitu, pakai ulang general triangle strip-nya yang biasa gitu. Makanya karena ini sering diulang-ulangin buat bentuk yang gak jelas, kita butuh buffer supaya kita nggak perlu susun ulang lagi triangle strip-nya, tapi kita tinggal ambil dari buffer, jadinya lebih cepat jauh processing-nya. Itu ya. Mungkin itu alasan kita pakai buffer buat ini ya, encoding si mesh-nya itu. Oh ya, jadi sekian untuk 3D Graphics Compression Standards dari saya. Terima kasih sudah menonton dan selamat malam.